Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Piala Presiden 2025 akan diikuti oleh 3 klub Liga 1, Indonesia All-Star, dan 2 tim dari luar negeri. 3 kesebelasan Liga 1 itu ialah Persib Bandung sebagai juara bertahan Liga 1, Arema FC selaku juara bertahan Piala Presiden, dan Dewa United sebagai runner-up Liga 1 musim lalu. Sementara, 2 klub luar negeri yang dimaksud ialah Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand. Oxford United diperkuat oleh 2 pemain timnas Indonesia, oleh Rumeni dan Marcelino Ferdinand. Sedangkan Port FC dibela Asnawi Mangkualam. PSSI baru saja menggelar konferensi pers Piala Presiden 2025 pada Jumat 13 Juni kemarin. Tentu ini adalah satu di antara agenda yang paling ditunggu-tunggu dalam sepak bola nasional, yakni Piala Presiden, yang sudah berlangsung sejak 2015. Tahun ini kita mencoba formula yang berbeda, di mana seperti biasa, kita mengundang juara Liga 1 dan juga juara Piala Presiden sebelumnya. Namun yang menarik, kali ini kita juga mengundang beberapa klub internasional sebagai bentuk apresiasi dan juga untuk membantu mengembangkan kualitas pemain timnas Indonesia. Ini adalah bentuk uji coba, karena dalam membangun timnas, tidak mungkin kita bekerja sendiri. Maka dari itu, kita harus mengapresiasi baik klub lokal yang banyak menggunakan pemain timnas, maupun klub dari luar negeri. Kita juga bekerja sama dengan PSSI dan PT LIB. Ada inisiatif dan diskusi bahwa PT LIB ini perlu terus memunculkan bintang-bintang baru ke depan, sekaligus memberikan ruang bagi bintang yang sudah bermain di Liga 1. Maka dari itu, muncul ide Indonesia All-Star yang menjadi salah satu keunikan tahun ini, kata Erick Thohir. Erick mengungkapkan bahwa Piala Presiden 2025 akan dibuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 6 Juli 2025. Namun, belum bisa memastikan siapa yang akan bermain. Selain itu, Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya juga angkat bicara soal absennya Persija Jakarta dalam daftar peserta turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Erick menegaskan bahwa pemilihan tim peserta lokal dilakukan secara objektif, berdasarkan prestasi dan kriteria yang sudah ditetapkan panitia. Musim ini, Persija hanya mampu finish di posisi ke-7 klasemen akhir Liga 1 2024. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu kembali gagal bersaing dengan perebutan gelar juara kasta tertinggi sepak bola tanah air. Pemilihan klub yang diundang tentu ada kriterianya. Saya berharap Persija bisa juara Piala Presiden atau juara Liga, biar bisa diundang. Persib dan Dewa United itu peringkat 1 dan 2. Kalau Persija peringkat 2, pasti diundang. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tetapi semua berdasarkan penilaian. Arema juara Piala Presiden sebelumnya, jadi itu alasannya. Kami tidak ingin membedakan satu klub dengan yang lainnya, kata Erick Thohir. Persib Bandung akhirnya resmi mendapatkan Sadil Ramdhani setelah melewati proses panjang. Butuh waktu selama 6 hingga 7 bulan untuk mendatangkan winger ini dari klub sebelumnya, Sabah FC Malaysia. Ejen Sadil Ramdhani, Arif Anwar, mengungkapkan bahwa sejak awal Persib Bandung sudah menjadi salah satu klub yang paling serius menginginkan Sadil Ramdhani. Namun prosesnya tidak mudah. Saat itu Sadil masih terikat kontrak dengan Sabah FC. Selain itu, pemain berusia 26 tahun ini juga mendapatkan banyak tawaran dari klub lain, termasuk dari luar negeri. Meski begitu, Sadil akhirnya memilih Persib Bandung setelah berdiskusi dengan keluarganya, termasuk ibu dan bapak angkatnya, yakni Surya. Mereka melihat Persib Bandung sebagai klub besar dengan sejarah dan dukungan supporter yang luar biasa, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Gelandang tengah Persib Bandung Adam Ali menyambut antusias kehadiran Sadil Ramdhani sebagai rekrutan anyar Persib Bandung untuk menghadapi Liga 1 musim depan. Ia menjadi pemain pertama yang direkrut oleh Persib Bandung dalam persiapan menyambut musim yang baru. Tidak hanya soal kualitas individu, Adam juga menyoroti pengalaman Sadil yang diyakini bakal menjadi nilai tambah bagi skuad Maung Bandung. Ia berharap winger lincah itu bisa cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi besar bagi tim. Target Persib musim depan juga tidak main-main. Adam menyebut seluruh tim berambisi meraih gelar juara kembali. Bahkan Maung Bandung membidik sejarah dengan meraih hat-trick juara Liga 1, sesuatu yang belum pernah dicapai klub manapun. Saya sangat senang dengan kedatangan Sadil. Dia pemain yang bagus, cepat dan punya kualitas yang dibutuhkan tim untuk bersaing musim depan. Dia sudah kenyang pengalaman. Mudah-mudahan bisa cepat beradaptasi dengan pemain lain dan tampil maksimal. Harapannya tentu Sadil bisa bantu Persib tampil lebih baik daripada musim lalu. Musim depan kami incar gelar juara lagi. Belum pernah ada tim yang juara 3 kali beruntun di Liga 1. Kami ingin jadi yang pertama, dan semoga bisa membuktikannya, kata Adam Alis.
Meski menyadari jalan menuju gelar tidak akan mudah, Adam menekankan pentingnya rasa optimistis dalam menatap musim baru, apalagi dengan suntikan tenaga dari pemain anyar seperti Sadio Ramdhani. Meski saat ini tim tengah libur, Adam tetap menjaga kondisi fisiknya agar tidak drop saat latihan kembali dimulai. Ia menyadari pentingnya kesiapan sejak awal, apalagi agenda padat seperti Piala Presiden dan kompetisi Asia sudah menanti. Persaingan pasti berat, tetapi dengan komposisi tim baru, kami harus optimistis. Apalagi untuk kompetisi AFC, semoga bisa melangkah lebih jauh dari babak grup. Bahkan kalau bisa, juara. Libur kali ini cukup panjang, jadi saya tetap jaga kondisi, biar nanti Piala Presiden dan AFC kita siap tempur, kata Adam Ali. Kebersamaan Persib Bandung dengan David da Silva, sang predator kotak penalti, resmi usai seiring berakhirnya kompetisi BRI Liga 1 musim 2024. 3,5 musim penuh warna, penuh gol, dan juga penuh emosi. Atas semua perjuangan dan kontribusinya, manajemen Persib Bandung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Raihan 2 trofi Liga 1 secara berturut-turut, sebuah pencapaian yang akan selalu dikenang dalam sejarah biru kebanggaan. Sejak pertama kali mengenakan seragam Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2021, David da Silva langsung menjadi andalan. Dari 103 penampilan, ia mencetak 69 gol, sebuah rekor yang menjadikannya top skor Persib Bandung sepanjang era Liga Indonesia, melampaui legenda-legenda sebelumnya seperti Sutiono Lamso dengan koleksi 41 gol dan Christian Gonzalez 40 gol. Musim terbaiknya datang di 2023. 30 gol ia sumbangkan dan menjadikannya top skor Liga 1, sekaligus menjadi kekuatan utama Persib Bandung dalam meraih gelar juara musim itu. Musim berikutnya, meski dihantui cedera, ia tetap tampil tajam. Di pentas AFC Champions League 2, David mencatatkan 3 gol dari 4 penampilan, menjadi top skor Persib Bandung di kompetisi Asia bersama Taron Delpino. David bukan sekedar pencetak gol, ia juga merupakan simbol semangat, ketekunan, dan juga loyalitas. Ia hadir bukan hanya sebagai ujung tombak, tetapi juga sebagai bagian penting dari cerita kebangkitan Persib Bandung menuju era keemasan yang baru. Gerbong pelepasan pemain Persik Kediri terus bergerak. Yang mengejutkan adalah Hamra Heanusa yang harus berpisah untuk Liga 1 musim depan. Ini merupakan surprise kedua setelah Persik Kediri tidak memperpanjang masa peminjaman Zé Valente dari Persebaya. Padahal, selama 2,5 musim Hamra Heanusa menjadi bek lokal tidak tergantikan. Pemain muda terbaik Liga 1 2019 ini tampil apik selama 68 laga dengan total mencetak 5 gol. Rumor yang beredar Hamra Heanusa kemungkinan akan bergabung dengan Persib Bandung bersama sang kakak, yakni Rezaldi Heanusa, atau mungkin ke Persita yang dekat dengan tempat domisilinya di Tangerang. Belum ada keterangan resmi mengenai klub yang dituju Hamra, baik itu dari yang bersangkutan maupun pemain yang dituju. Kabar mengenai Hamra Heanusa bakal bergabung ke Persib Bandung telah ramai sebelum dia hengkang dari Persik Kediri. Tidak menutup kemungkinan juga Hamra Heanusa akan kembali ke pangkuan Persija, klub di mana dia mengawali karir profesionalnya di Liga 1. Persib Bandung tengah aktif di bursa transfer musim panas 2025 ini setelah mereka melepas sejumlah pemain usai menjuarai Liga 1 2024-2025. Perombakan secara besar-besaran ini menjadi bukti bahwa Persib Bandung sedang membangun skuad baru untuk mengarungi musim depan. Salah satu yang masuk radar Persib Bandung adalah bek naturalisasi timnas Irak asal Denmark, yakni Frans Putros. Putros sebelumnya bermain untuk Por FC. Bersama klub kasta tertinggi Liga Thailand itu, Frans Putros tercatat sudah membukukan 93 laga untuk Por FC sejak musim 2022 hingga 2025. Bek berusia 31 tahun itu tampil reguler bersama Por FC dengan mencatatkan 5 gol, 7 assist, dan mengoleksi 21 kartu kuning selama periode tersebut. Sementara selama musim 2024-2025, Putros telah mencatat 33 laga dengan koleksi 1 gol dan 2 assist di semua ajang termasuk AFC Champions League 2. Beberapa hari yang lalu, bek naturalisasi asal Denmark itu resmi dilepas Por FC pada akhir musim ini, sehingga kini dia berstatus tanpa klub. Situasi ini memungkinkan sang bek timnas Irak itu akan segera bergabung ke skuad Maung Bandung dengan status bebas transfer. Sebelumnya, rumor transfer Frans Putros dengan Persib Bandung telah semakin menguat usai negosiasinya dengan Gamba Osaka menemui jalan buntu. Kini bek timnas Irak dengan harga pasar 6,08 miliar itu tercatat telah 53% peluangnya
untuk merapat ke Persib Bandung. Bahkan menurut media Irak, @Irakis_IR, Fran Putros disebut telah resmi sepakat untuk bergabung dengan sang juara Liga 1 4 kali tersebut. Namun hingga video ini dikerjakan belum ada pengumuman resmi dari pihak Persib Bandung terkait transfer Fran Putros. Menarik untuk dinantikan, jika benar sang bek timnas Irak itu bergabung, maka dia akan mengisi slot bek asing yang ditinggalkan oleh Nick Kuipers dan juga Gustavo Franca. Putros diyakini akan menjadi benteng pertahanan yang tangguh untuk Persib Bandung, sebab dia memiliki kualitas dan pengalaman di Eropa dan juga Asia. Putros pernah memperkuat timnas Denmark kelompok umur sebelum dinaturalisasi untuk membela timnas Irak. Selain di level tim nasional, Fran Putros juga malang melintang berkompetisi di Eropa maupun Asia, termasuk ajang AFC Champions League 2.